Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran Family. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal riba, tapi tidak di pengertian atau definisi riba maupun hukum riba seperti apa. Tapi kita akan mengomentari salah satu pernyataan Gus Baha yang menyatakan bahwa beliau tidak bisa menetapkan bahwa hukum bunga bank itu riba atau tidak. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, tapi seperti apa penjelasannya teman-teman? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran Family, sebelum kita bicara panjang lebar soal apa itu definisi riba, bukan definisi riba sih. Bagaimana pernyataan Gus Baha soal bunga bank yang menurut beliau sulit untuk menentukan bahwa itu haram atau tidak. Nah, sebelum itu saya mau sampaikan teman-teman, saya pribadi adalah penggemar ceramah dari beliau. Bahkan hampir sebagian besar ceramah beliau sudah saya dengarkan. Karena saya tertarik karena beliau itu bukan hanya dasarnya pada Al-Quran dan hadis, tapi juga kaidah usul yang mana cara terbaik untuk memahami dalil-dalil Al-Quran dan cara yang paling tepat mungkin agar kita tidak salah paham itu salah satunya dengan menggunakan kaidah usul. Dan saya tertarik dengan pemaparan banyak beliau dengan baik itu masalah hukum, akidah, fikih dan lain sebagainya. Nah, itu di satu sisi teman-teman. Tapi di sisi lain ketika teman-teman melihat mungkin video Gus bahas soal riba atau bunga bank itu seperti apa. Nah, saya pribadi yang pernah bergelut di dunia keuangan syariah itu merasa bahwa apa yang disampaikan beliau itu belum terlalu tepat atau istilahnya keliru. Tapi dalam tanda kutip teman-teman, jangan menjadikan video ini sebagai dasar bahwa saya menjelek-jelekkan beliau, karena pada dasarnya ini hanya ingin meluruskan dibanding saya dengan beliau mungkin jauh lebih besar, jauh lebih tinggi ilmunya, apalagi Quran Syihab dan lain sebagainya. Nah, di sini kita hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pertimbangan-pertimbangan ini perlu untuk kita pahami, untuk memahami riba yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kembali ke video Gus Baha tadi. Saya tidak tampilkan videonya di sini teman-teman karena mungkin sudah banyak sekali di share di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Jadi beliau pernyataan beliau seperti ini yang saya dengar ya. Beliau itu mengatakan bahwa sulit untuk menentukan bahwa bunga bank konvensional itu riba atau bukan. Karena beliau mengambil contoh misalnya ketika seseorang utang bank dengan harga misalnya 1 juta di tahun ini, kemudian di 10 atau 20 tahun kemudian itu dibayar dengan nilai 1 juta lagi, maka beliau mengatakan orang itu bodoh kalau tidak mau ngutang bank, dan bank bodoh kalau mau mengutangi tapi di 10 tahun akan datang nilai 1 juta itu tetap ditagih dengan nilai 1 juta. Nah, seperti itu intinya teman-teman. Nah, dari pemahaman beliau itu, dari contoh itu, beliau mengatakan bahwa beliau tidak bisa menentukan bahwa bunga bank itu riba atau tidak. Nah, masalahnya di sini teman-teman, harus diketahui bahwa memang betul kalau yang disampaikan Gus Baha secara ekonomi, misalnya uang 1 juta yang kita utang di bank saat ini kemudian dibayar 1 juta dengan jumlah yang sama 10 tahun akan datang, jelas bank akan rugi teman-teman. Tapi harus tahu bahwa dalam melakukan transaksi pembiayaan atau akad itu ada akad syariah dan akad konvensional. Nah, teman-teman yang selalu mengatakan bahwa syariah dengan konvensional sama saja, nilainya sama saja, misalnya pinjam 1 juta kembali 1.200.000, yang konvensional juga begitu, pinjam 1 juta 1.200.000. Nah, banyak yang mengatakan bahwa konvensional dan syariah sama saja. Nah, ini teman-teman harus hati-hati karena apa yang teman-teman katakan itu juga dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada masanya. Jadi ketika kaum kafir Quraisy menyamakan antara jual beli dengan riba,
itu langsung dibantah oleh Allah dalam Al-Quran bahwa wa halallahu al-bai'ah wa harrama riba. Nah itu jawaban bagi kaum Quraisy yang menyamakan bahwa jual beli dengan riba sama. Jadi teman-teman harus ketahui hukum konvensional dengan hukum syariah, sekalipun nilai hasilnya sama. Jadi orang utang 1 juta, di misalnya 1 tahun kemudian dia harus mengembalikan 1.200.000 dengan cara dicicil. Di pembiayaan syariah konvensional juga bisa seperti itu, pinjam 1 juta dan 1 tahun kemudian kembali 1.200.000. Kalau teman-teman katakan itu sama, maka itu adalah kesalahan fatal, karena dasar akadnya yang membedakan. Akad syariah adalah akadnya jual beli. Akad jual beli adalah markup dari harga dasarnya. Misalnya harga motor bekas misalnya anggaplah 1 juta, kemudian di markup 1.200.000, dan dasar markupnya adalah dari harga dasar motor tersebut, maka itu benar, itu secara hukum syariah, maka itu kita katakan sebagai hukum jual beli. Jadi kita menjual motor yang awalnya harganya 1 juta, kita jual 1.200.000 kepada pihak meminjam dan harus dilunasi misalnya 1 tahun kemudian. Nah, dengan hukum konvensional juga seperti itu. Pinjam 1 juta kembali 1.200.000, bisa saja sama nilainya, tapi dasar perhitungannya dan akadnya itu beda teman-teman. Akadnya itu bukan dari nilai motor itu, tapi uang yang dipinjam si peminjam itu 1 juta, dia harus mengembalikan 1.200.000. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah dasar perhitungan ini. Jadi kalau si bank konvensional dasarnya adalah uang, dan uang dalam pandangan Islam itu tidak bisa jadi komoditas, dia hanya menjadi alat jual beli. Sehingga ketika dasar perhitungannya adalah uang, maka itu haram. Kenapa haram sedangkan yang syariat tidak? Nah, ini perlu kita jelaskan detail teman-teman. Kenapa yang syariat tidak, yang konvensional halal? Karena dalam konvensional itu banyak hal-hal yang perlu teman-teman ketahui yang berbeda dengan hukum syariah. Konvensional hanya mendasarkan uangnya saja. Jadi ada orang yang datang pinjam, mau pinjam berapa? 1 juta. Nah, kamu harus bayar 1.200.000. Entah itu digunakan untuk beli apa, itu tidak pernah dipermasalahkan dalam konvensional. Jadi mau dibelikan apa, itu rumah, mau dipakai untuk bisnis dan sebagainya, itu tidak dipertimbangkan. Nah, efek dari model pembiayaan seperti ini itu pada akhirnya akan bisa merugikan si pihak bank maupun si pihak peminjam, karena dasarnya hanya uang, dan uang yang dijadikan sebagai komoditas, maka besar kemungkinan gagal bayarnya akan besar. Kalau uang itu ternyata digunakan untuk bisnis atau hal-hal yang produktif, maka bisa jadi dia akan sulit membayarnya nanti, dan pada akhirnya akan terjadi kredit macet dan si pihak bank akan dirugikan. Tapi itu salah satu pertimbangan teman-teman. Nah, kalau teman-teman sering mengatakan bahwa konvensional dengan syariah sama, bedanya cuma akadnya doang, akhirnya sama, utang 1 juta bayar 1.200.000 di syariah, konvensional utang 1 juta bayar 1.200.000, kemudian teman-teman katakan sama, maka logika sederhananya seperti ini. Kalau teman-teman misalnya punya anak perempuan, kemudian anggaplah yang konvensionalnya ya, anak perempuan tersebut dibawa oleh anak laki-laki, dalam artian diajak tinggal bersama karena suka sama suka. Dalam satu rumah, anak perempuan itu diberikan nafkah, bahkan diberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Pokoknya sempurna, persis seperti kehidupan rumah tangga yang normal. Di satu sisi ada anak juga yang diperlakukan seperti itu, tapi dengan akad dulu atau ijab kabul dulu. Jadi ada acara pernikahan dan lain sebagainya. Teman-teman kalau punya anak perempuan, mau pilih yang contoh yang pertama atau contoh yang kedua? Kalau memilih kalau ada yang mengatakan bahwa konvensional sama syariah sama saja, maka sebenarnya pilih yang kedua, yang pertama saja. Jadi anaknya dibawa pergi sama laki-laki lain, tinggal bersama dalam satu tempat, diberi makan, diberi pokoknya semuanya, tapi tanpa akad, tanpa ijab kabul teman-teman. Maka saya yakin semua orang tua di Indonesia tidak akan memilih contoh pertama.
dia hanya akan memilih anaknya dinikahi dulu, kemudian dibawa pergi si laki-laki tersebut. Sekalipun perlakuannya sama, diberikan rumah, diberikan nafkah, lahir dan batin diberikan persis semua dengan orang yang nikah yang sebelumnya dengan ijab kabul. Maka teman-teman kalau mengatakan itu beda, maka katakan juga beda pada hukum bisnis dalam hukum konvensional dan syariah. Kalau teman-teman mengatakan itu sama, maka perlakukan sama pada pernikahan. Jadi pertanyaannya, apa yang membedakan antara keduanya? Yang membedakan adalah hanya akadnya saja, teman-teman. Akadnya yang membedakan. Dan akad itu otomatis akan ada konsekuensinya. Jadi dalam akad syariah, teman-teman tidak bisa beli barang, tidak bisa membeli KPR kalau rumahnya belum siap, belum jadi. Kalau dalam akad konvensional, teman-teman sudah bisa akad sekalipun rumahnya masih dalam proses dibangun, bahkan belum dibangun sekalipun sudah bisa akad. Nah, itu yang membedakan. Apa efeknya? Efeknya teman-teman bisa lihat faktanya, banyak misalnya pengembang yang sudah akad, sudah nyicil ke bank, tapi kemudian pengembangnya lari entah kemana. Nah, itu salah satu. Jadi sebenarnya sistem syariah itu dibentuk untuk kemaslahatan umat sendiri. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa karena nilainya hasilnya sama, kemudian mengatakan bahwa sama. Nah, yang jelas bahwa hukum syariah sistemnya adalah jual beli ataupun sewa, tapi konvensional adalah menjual uang atau menjadikan uang sebagai komoditas. Nah, itu sudah terjawab dalam Al-Quran. Wa halallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jangan pernah mengatakan itu sama sekalipun hasilnya sama, teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Baha bahwa sulit menentukan bunga bank itu riba atau tidak karena hasil akhirnya. Nah, itu kesalahan, sebenarnya kesalahan berpikir bahwa konvensional dan syariah itu hanya dilihat pada hasilnya. Itu salah besar, teman-teman. Lihat pada akadnya. Akadnya itu juga punya ketentuan-ketentuan seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak bisa memiliki barang tersebut kalau barangnya belum ada, tidak bisa melakukan akad dan sebagainya. Jadi teman-teman tidak bisa mengatakan bahwa karena hasilnya sama itu hukumnya sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Baha, sebenarnya saya pribadi tidak setuju dengan pemahaman tersebut, bahwa sulit menentukan akad syariah dengan konvensional. Sangat mudah, teman-teman. Lihat akadnya, entah hasilnya beda atau sama, itu sebenarnya tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah akadnya. Seperti dengan contoh pernikahan yang saya sampaikan tadi, teman-teman, hasilnya sama, anaknya tinggal bareng, dikasih nafkah lahir dan batin. Tapi kalau tidak akad, maka pasti akan beda dengan pernikahan yang dilakukan dengan akad. Sesederhana itu memahaminya, teman-teman. Jadi jangan lagi dikaburkan bahwa karena hasilnya sama, syariah dengan konvensional, maka itu sama. Jadi perlu teman-teman kembali lagi sederhana saja, lihat Al-Quran tadi yang saya sampaikan bahwa Tuhan itu menghalalkan jual beli. Kalau akadnya jual beli, maka itu halal. Kalau akadnya adalah riba, menjual uang, menjadikan uang sebagai komoditas, maka itu haram. Sesederhana itu, teman-teman. Jadi jangan dibuat kabur bahwa konvensional dengan syariah sulit untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, teman-teman. Jika suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Dan kalau ada pertanyaan yang tidak jelas, silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.